The Pancasila. Pancasila itu. Pancasila. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kismalikan Brahma, NIM 0544988119, mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proses lahirnya Pancasila, khususnya melalui peristiwa penting dalam sejarah perumusannya, serta pelajaran apa yang dapat kita ambil sebagai generasi muda. Teman-teman, seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara, ideologi serta pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Namun tetapi tidak semua orang tahu bahwa Pancasila tidak lahir begitu saja. Sebelum disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, para pendiri bangsa melalui proses yang panjang, salah satunya melalui sidang PPUPKI dan perumusan Piagam Jakarta. Dari peristiwa itulah kita belajar banyak tentang nilai toleransi, musyawarah, serta persatuan yang menjadi pondasi berdirinya bangsa Indonesia. Ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Nah, pembentukan badan ini sebenarnya merupakan janji politik Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam bahasa Jepang sendiri, BPUPKI dikenal sebagai Dokurisu Zenbi Kosakai yang beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 anggota dari Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang sebagai pengawas. Badan ini dipimpin oleh Dr. Andas Rajima Widyodiningrat, didampingi oleh Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso sebagai wakil ketua. Di dalamnya juga terdapat tokoh-tokoh besar bangsa seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andas Muhammad Hatta, Profesor Mr. Muhammad Jamin, Profesor Dr. Supomo, dan lain-lain. Mereka bersama-sama berjuang merumuskan masa depan negara. Dalam proses kerjanya, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang resmi. Nah, sidang pertama yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 difokuskan pada perumusan dasar negara. Pada sidang inilah Bung Karno mengusulkan nama Pancasila. Selanjutnya, sidang kedua pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, serta kewarganegaraan. Guna menindaklanjuti rancangan tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, di mana dikenal sebagai Panitia 9. Mereka berhasil merumuskan rancangan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Menariknya, pada rumusan awal sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun setelah dilakukan perundingan demi menjaga persatuan bangsa dan mengamati seluruh golongan terutama non-muslim, akhirnya para pendiri bangsa dengan penuh kebijaksanaan sepakat mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya, peristiwa perumusan Piagam Jakarta adalah bukti nyata bahwa Pancasila lahir dari semangat saling menghargai dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Dari sejarah ini, saya belajar bahwa perbedaan itu bukan alasan utama untuk kita saling terpecah belah, melainkan justru menjadi kekuatan untuk menyatukan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, tentu kita mempunyai tanggung jawab penuh atas semangat itu, apalagi di tengah pesatnya perkembangan digital dan globalisasi yang sering memicu konflik akibat perbedaan pendapat. Kita dapat meneladani sikap para pendiri bangsa, yaitu berbeda tetapi tetap bersatu. Nilai toleransi, semangat musyawarah dari Piagam Jakarta sangat relevan saat ini, karena Indonesia hanya bisa maju jika kita saling menghormati, bergotong royong, dan mendahulukan kepentingan Pancasila di atas segalanya. Pancasila itu bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan ruh yang menuntun sikap dan perilaku kita sehari-hari. Contohnya, di era digital saat ini, kita dituntut untuk lebih bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi, terutama di media sosial. Maraknya penyebaran berita palsu atau hoax yang sering memicu perpecahan, kita harus mampu menjadi generasi muda yang cerdas, mampu memilah fakta, serta berpikir kritis dan objektif demi persatuan bangsa. Ingat bahwa Pancasila bukanlah sekedar sejarah masa lalu, tetapi pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita jaga persatuan Indonesia dengan sikap saling menghargai, karena menurut saya itulah kunci keberhasilan bangsa kita di masa depan.
Demikian penjelasan saya terkait tugas 1 mata kuliah Pancasila. Saya harap video ini dapat memenuhi tugas yang diberikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.